What's up guys? Welcome to the 6th episode of Let's Talk About Tech. Seperti biasa, I'm your host Kenichi. And I'm Hansan. Di episode kali ini kita akan ngomong tentang event tanggal 15 Oktober yang lalu nih ya. Dimana sehari setelah Apple event, OnePlus meluncurkan dua perangkat baru dan satu warna baru untuk perangkat mereka. Nah, yang dirilis adalah OnePlus 80, OnePlus Buds Z, dan warna ash gray for OnePlus Nord. Langsung aja ya kita bahas ya. Ya, oke. Kita mulai langsung dari eventnya kali ya, yang kita notice. Kan itu kan udah kata banget sama Apple event dan bisa dibilang beda banget ya sih. Vibe-nya beda, terus pembawaannya beda. Itu juga lu pernah mention kan ketika event-event kayak gini, bisa dibilang Apple lebih mendominasi lah, masih belum ada yang bisa ngalahin kan. Benar. Tapi yang gue suka lah mereka straight to the point banget sih eventnya kali ini kan. Tapi mungkin karena kita nonton Apple event sehari sebelumnya, jadi ekspektasi kita tuh kayak secara nggak sadar dibikinnya, wah ini eventnya harus bagus nih. Soalnya mereka setelah Apple event harusnya bikin sesuatu yang anggapan itu eye catching lah ya. Tapi enggak. Benchmarknya udah terlalu tinggi gitu kan. Sedangkan menurut gue mereka memang lebih fokus ya udah gue ada produk baru A, B, C selesai, dan itu mereka lakukan. Jadi pas gue nonton oke lah dia straight to the point, tetapi untuk terms of ya menarik atau enggaknya ya masih belum bisa di-compare lah ya. Kita ngomong tentang OnePlus Nord dulu ya, warna baru OnePlus Nord ya. Yeah. I think this is short. We'll just keep it short. Mereka baru rilis sebelumnya warna OnePlus Nord itu sendiri kayaknya nggak ada yang kurang lebih sama sih sama warna yang sekarang kan. Dia ada blue marble sama grey onyx. Jadi sebenarnya ash gray sendiri sekarang pun bukan warnanya itu nggak beda jauh dari grey onyx mereka dong. Harusnya sih enggak, cuma lebih kayak menarik, dan soalnya juga mereka rilis warna ini. Nah, ini mungkin membedakan juga untuk warna grey ash actually. Grey ash, dia itu hanya keluar di versi RAM yang 12GB plus memori 256. Sedangkan base-nya mereka itu kan di memori 6GB. RAM 6GB, memori 64GB gitu. Jadi kayaknya ini mungkin lebih eksklusif aja sih, eksklusif untuk kayak kalau orang yang mau ngambil si OnePlus Nord ini yang versi lebih tingginya aja sih. Jadi warna spesial aja sih. Dan itu harganya kurang lebih mereka rilis di harga 499 euro. Tapi around 590 USD. 599 USD gitu ya. Kurang lebih 500-an dolar, hampir $600 USD lah. Nah, OnePlus, buat para pendengar juga, OnePlus Nord ini adalah satu device untuk mungkin just untuk kasih gambaran sedikit ya. OnePlus Nord itu lebih balik ke fundamentals dari OnePlus sendiri, di mana mereka buat smartphone lebih dengan kualitas tinggi tapi di harga lebih murah ya. Iya. Jadi memang mungkin ini lebih kayak bukan budgetnya juga kali. Mungkin bisa dibilang budget phone-nya dari OnePlus nggak sih? Budget phone-nya dari OnePlus sih. Ya benar. Benar kan ya. Oke. Nah, sekarang kita move on nih ke OnePlus Buds Z. Karena rilis kali ini bukan cuma OnePlus 80, tapi OnePlus Buds Z juga keluar. OnePlus Buds Z ini adalah improvement dari OnePlus Buds yang sebelumnya dirilis tahun lalu, kalau nggak salah. Tahun lalu. Secara desain OnePlus Buds itu setara dengan Apple AirPods biasa. Yang OnePlus Buds Z ini secara desain uses the same elements as Apple AirPods Pro. Tapi inspired dari sana kali ya. Iya, benar. Tapi harganya juga malah lebih murah. Itu dia. Benar. Mereka starting price-nya di $45, I think. Kalau secara price mereka sih ini yang dirilis ya, di Amazon ditulisnya $46. Sedangkan untuk OnePlus Buds biasa itu harganya $79. Ya, hampir
hampir setengahnya setengah, lebih. hampir setengah. Mm-mm. Padahal lo dapat desain yang lebih baru dan ya ini produk yang lebih baru ya. Iya, benar. Jadi kalau $46 berarti kurang lebih hanya nggak nyampe di bawah sejuta lah ya. Di bawah sejuta, Iya, harusnya di bawah iya, sejuta. Cuma kalau ini sini, gue pernah baca kayaknya di US sendiri OnePlus Buds begitu masuk ke US apa sih namanya? Bea cukainya US gitu ya, ditahan karena ini dikira klonnya Apple AirPods. seriusan ada case-nya, gue baru tahu. Oh karena dikira clone jadi nggak boleh masuk. Iya. Kasian banget. Tapi memang ya mungkin inspired ya. Kan model-modelnya kan seperti sekarang terlepas dari OnePlus, gue rasa juga banyak merek lain yang bikin mirip banget yang kayak AirPods, kayak Apple AirPods sebenarnya kan, lucu aja ya jadinya kayak gitu. Nah ini cuma sedikit kita ada spesifikasi rundown dulu ya. OnePlus Buds Z itu ada 20 hours of total playback, jadi bisa mainkan musik selama 20 jam belum termasuk charging case. Itu termasuk charging case. 5 jam untuk pendengar playback yang continuous. Terus dia simpel juga, maksudnya kan beratnya cuma 4,35 gram. Terus dia juga ada IP55 water and dust performance. 55 ya. Kalau misalnya buat yang olahraga segala macam kan biasanya kan keringetan maksudnya udah gak ada masalah. Nah mungkin dari juga perbedaannya juga di situ ya, karena OnePlus Buds sendiri itu cuma IPX4 rated, jadi nggak ada dust resistance. Sekarang di-upgrade sedikit lah ya. Lumayan banget lah. Itu aja sih setahu gue sih. Karena untuk secara fitur sendiri juga, emang OnePlus Buds itu nggak setara lah ya sama AirPods lah ya. Kita tadi di awal compare begitu, tapi emang ini khusus budgetnya lah. Budgetnya, karena emang secara harga beda jauh loh. Bener, berasa banget makanya. Jadi ini buat alternatif aja lah ya, daripada mungkin beli clone-nya AirPods, mendingan better than beli si OnePlus Buds ini. Nah, sekarang kita move on to the main highlight of the event, OnePlus 8T. Kita ngomong spesifikasi dulu ya. Kita kasih specification rundown. Oke. Untuk spesifikasinya, OnePlus 8T sendiri itu udah equipped with Fluid AMOLED 120Hz display HDR10+. Displaynya sendiri berukuran 6,55 inci, beresolusi 1080 x 2400 pixel. Ini pakai Corning Gorilla Glass 5 always on display. Untuk OS-nya itu out of the box mereka udah equipped with Android 11. Pakai Qualcomm, ini Qualcomm-nya juga Snapdragon 865 ya, 7 nanometers. Octa-core chipset dengan Adreno 650. Internalnya, optionnya ada 128 GB with 8 GB of RAM, 256 GB with 12 GB of RAM. Ini, mereka memorinya tapi pakai UFS 3.1 untuk faster speed. Benar. Oke, kita ngomong spesifikasi yang itu dulu ya. Itu dulu. Displaynya nih. Karena actually displaynya karena kan biasanya OnePlus 8 ini seperti anggapan itu iPhone 5S to an iPhone 5. Okay. Like an iPhone 4S to iPhone 4. Dan dia berarti anggapannya seperti, jadi ini sebetulnya untuk OnePlus 8 ini pembaharuan dari OnePlus 8 atau sebetulnya masih di bawah OnePlus 8? Gue sebenarnya agak bingung sih, karena secara display nih ya, itu upgrade karena dia dari 90 Hz ya OnePlus 8 ya ke 120 Hz display. Tapi yang lainnya gak tau sih, gue rasa kayak a bit of a mixed bag. I think mungkin soalnya secara untuk layar aja kan sebenarnya layar sama persis, ukurannya sama persis, 6,55 inch dengan Fluid AMOLED. Bedanya refresh rate-nya naik
dari 90 ke 120. Tetapi juga mereka akhirnya bikin si screen-nya ini flat screen kan, sedangkan OnePlus 8 masih yang curves gitu. Lu sendiri sebenarnya lebih suka flat screen kan? Gue lebih suka flat screen karena gue nggak suka kalau sebenarnya enak di tangan untuk yang curved screen ya. Cuma untuk nggak tahu ya. Even for me using iPhone XS Max gitu ya, walaupun dia nggak curve yang gimana, cuma kadang itu masih nggak tahu ya, nyangkut gitu kena sini, ketahan. Jadi kadang mungkin nggak kalau misalnya kita one hand gitu ya, kadang mungkin ketahan atau gimana, itu yang bikin nggak enak. Kalau gue jujur gue lebih demen yang kayak iPhone 12 dimana menggunakan lebih ke flat screen juga. Tapi secara viewing angle sebenarnya nggak ada masalah kan. Sebetulnya itu lebih mungkin kalau buat lu lebih feel di gripnya aja kan sebetulnya, apalagi untuk one hand use. Ya benar. Okay. Makanya that's why mereka menganggap ini sebagai upgrade lah, karena sebenarnya kan itu bukan optional sih, subjektif lah ya. Ada orang yang suka flat screen, ada yang suka touch screen. Cuman I think mereka melihat kayak I think lebih banyak orang yang pengen flat screen, jadi ya udah di upgrade-nya di sini di 80 gitu kan. Secara penampilan lebih bagus ya kalau curve screen gitu. Secara penampilan lebih kelihatan mahal atau gimana. Cuma ya balik lagi bergantung sama preference. Iya, benar-benar. Kalau gue sih kayak gue rasa gue nggak pernah, kayaknya belum pernah pakai yang flat screen, jadi gue nggak tahu bisa bedanya seperti apa, gimana bedanya gitu. Kayak sih gitu sih. Terus dia untuk Snapdragon-nya juga sama kan, maksudnya dia menggunakan chipset yang sama di OnePlus 8, ya kan, 865. Terus Adreno juga masih sama, memorinya juga masih sama. Terus untuk kamera itu juga sama kan, nggak ada beda juga. Sebelumnya ya. Gua rasa kalau misalnya mereka upgrade ke 865 Plus, itu masih gua rasa berarti ini upgrade gitu loh. Tapi ini enggak, juga mereka masih stick to 865 juga kan. Tapi ya enggak beda jauh juga sih sebenarnya sih, cuma ya a bit, makanya agak membingungkan juga, ya. Padahal mereka juga bilang kayak ada satu tagline, gue nggak tahu, lu ada notice juga, mereka ngomong tentang namanya seriously powerful performance. Berarti sebetulnya kan mereka fokusin untuk di 80 ini kan lebih ke performance instead of yang lain-lainnya. Mungkin yang lain-lainnya kan upgrade-nya nggak gitu banyak. Tapi ternyata mereka tetap memakai itu ya, bilang harusnya mungkin kalau dia ngomong seriously powerful performance, at least pakai 865 Plus gitu. Benar. Tapi terus mereka juga mungkin mereka memakai tagline ini untuk lebih ke ketika mereka bilang pakai handphone ini OnePlus 80 ini users bisa main Fortnite at 90 fps. Mungkin itu yang mau dijual. Mungkin karena mereka juga bilang kan Fortnite at 90 fps for the first time on smartphone. Mungkin mereka mengincar kayak ya udah, lu kalau main phone ini yang suka main Fortnite, lu bisa main pakai 90 fps loh. Which is kayak mungkin gue tuh beres gue nggak tahu gitu, gue nggak main Fortnite, jadi gue nggak tahu apakah banyak pengaruh, mungkin ya itu yang gue lihat sih sebenarnya. Iya, tapi itu juga berpengaruh kan. Kita ngomong soal yang kayak 90 Hz, 120 Hz display, apalagi juga di terms of gaming juga. Untuk baterainya sendiri gue rasa oke lah ya, 4500 milliamps harusnya oke lah ya, masih bisa cukup survive lah ya. Masih cukup survive harusnya. Ini is it juga upgrade dikit sih. Upgrade ya? Upgrade dikit dari 8 kan dia 4.300, sekarang dia jadi 4.500, naiknya cuma sedikit sih. But dia membawa fast charging 65 watt yang kenceng, yang gue lihat itu lucu sih, bukan lucu sih, maksudnya kayak gila 65 watt kan, yang dia bilang dia klaimnya bisa cas dari 0 sampai 100% cuma dalam 39 menit. Jadi gue kayak nggak sampai sejam, cuma ngecas iPhone lo aja berapa lama ya? Iya benar, itu benar banget. Tapi, kita ngomong tentang charging nih ya, tentang charging yang disayangkan itu karena OnePlus 8 mereka menggunakan inovasi baru nih ya, fast wireless charging. I forgot what I think 45 was it atau 35 watts fast wireless charging. Kali ini OnePlus 8T sama sekali nggak ada wireless charger. Itu yang gue bingung, itu yang bikin gue confused. Kayak pas
pas acara ini, karena 80 is usually an upgrade kan. Ini malah wireless charging hilang. Balik lagi ke masa dulu di mana OnePlus sebelum OnePlus 7, I think OnePlus 7 atau OnePlus 6, mereka nggak ada wireless charging sama sekali juga. Ya. Nah, itu yang disayangkan. Sedangkan mungkin dengan orang yang tahu, misalnya kita lihat handphone sekarang, even mau harga yang di bawah itu pun, ya kan, kelasnya pun mostly udah pakai wireless charging. Kenapa di kali ini yang dikorbankan adalah wireless charging gitu loh? Benar. Wah, kayak kenapa yang bisa dibilang cukup krusial yang malah dikorbankan instead of yang lain-lainnya. Mungkin kalau nggak baterainya turun dikit tapi ada wireless charging ya oke lah, orang masih bisa acceptable kan. Benar. Tapi kalau nggak ada wireless charging kayaknya karena jujur gue sebenarnya juga maybe for some people they don't use wireless charging yet ya. Tapi kalau in my perspective, gue di rumah ada wireless charger, ada banyak. Gue pasti pakainya wireless charging instead of the USB, the lightning connector gitu. Gue nggak pakai, malah gue lebih pakai wireless charge karena enak. Lu tinggal taruh tanpa ngapa-ngapain lagi, udah ngecas gitu loh. Even my power bank udah pakainya wireless charging. Lo masih pakai power bank ya? Gue udah nggak pernah pakai power bank loh. Karena di rumah terus ya. Nah itu dia. Itu sangat disayangkan. Itu sih yang menurut gue paling disayangkan. Nah, move on nih ke kamera ya. Kamera secara spesifikasi mereka ada 4 kamera, quad kamera system, 48 megapiksel f1.7 26mm wide lens. Ini 8 macrons pakai optical image stabilization. Ini main shooternya. Terus ada 16 megapiksel f2.2 ultra wide camera dengan 1 micron. Terus ada 5 megapiksel macro f2.4 dan 2 megapiksel f2.4 depth sensor. Sebenarnya 5 megapiksel makro itu udah oke lah ya. Soalnya banyak HP itu cuma masukin 2 megapiksel makro kayak just for the sake of nambahin kamera aja. Kamera, bener. Setuju. Itu setuju banget. Gue soalnya juga pernah iseng coba pakai yang kayak gitu kan. Kayak nggak tahu gunanya, tapi ada aja gitu. Penting kan orang tahu nih, oke ini ada makro kamera, tapi bener. Kita pakai apa enggak? Nah itu sebenarnya kalau untuk kamera sih, gue rasa gue lebih setuju kalau misalnya kameranya itu just dimasukin apa yang harusnya dimasukin aja gitu loh, kayak Pixel 5 I think. Kayak cuma pakai main shooter ultra wide udah gitu loh, nggak usah ditambah-tambah lagi karena yang lainnya juga ujung-ujungnya nggak dipakai kan. Nggak pakai. Mungkin lebih untuk mengikuti aja kali ya, since kayak sekarang kan most smartphone brands sudah pakai kameranya ya at least minimal 3 atau 4. Ya dipakai atau enggak ya itu balik lagi terkadang buat gue. Karena dipakai atau enggak ya nggak tahu. Terus kayaknya ada aja kan kalau misalnya itu. Bener. Nah ini untuk I think kalau OnePlus sendiri kamera gue rasa ini karena gue lihat dari foto-foto juga ya. Kalau untuk foto-fotonya sendiri I think secara kualitas kita nggak bisa compare with Samsung S20, Note atau iPhone 12 atau Pixel 5 karena ya image processingnya nggak sebagus itu. Secara angka bagus, cuma untuk image processing masih nggak sebagus itu. Betul. Tapi yang saya tahu gue, yang kalau gue baca, gue nggak tahu sih ini benar apa enggak. Gue lihat dari salah satu review juga. Untuk kameranya 80, ini OnePlus 80 itu dia secara untuk kontras dan kayak warnanya itu processingnya tuh lebih keluar banget. Jadi kalau setiap foto itu warnanya tuh kayak jauh lebih bagus banget. Kayak mereka main di softwarenya itu untuk membuat warnanya tuh kayak I think exposure atau apanya tuh lebih bagus banget. Sedangkan kalau di-compare sama even yang 8 Pro aja, warnanya 8 Pro tuh kayak lebih kalem, lebih natural. Lebih saturated kalau OnePlus 80. Iya, lebih saturated. Jadi kayak benar-benar lu foto bagus banget, tapi itu sama kayak diedit. Jadi kayak nggak raw foto. Sedangkan kalau pakai 8 Pro atau 8, ya itu masih lebih kalem ini warnanya. Jadi lu masih bisa edit. Gitu. Jadi ini mungkin
comparison itu kayak Samsung dulu ya. Samsung sampai sekarang sih sebenarnya sih. Jadi warna-warnanya lebih punchier ya, lebih saturated juga. Iya, benar. Oke. Gue nggak tahu sih itu beberapa orang mungkin suka yang nggak terlalu pengen ngedit, jadi langsung bagus gitu. Bener. Upload Bener. mungkin kepake kalau Nah, itu untuk yang kamera di belakang. Kamera di depan ada 16 megapixel f2.4 wide camera dengan auto HDR. Think ini udah standar lah ya, udah oke aja. Sama. Nggak ada 3.5 mm jack ya. Iya. udah mesti hilang kayaknya itu. Iya, oke. Di sini. Mereka pakai USB Type-C 3.1. Terus I think that's it. Pakai fingerprint under display kan? Yes. Oke. Terus kalau yang gue suka sih itu dia secara ini gue nggak tahu sebenarnya mungkin semua OnePlus products untuk charger dan kabelnya memang eye catching ya. Soalnya gue nggak pernah ngikutin sih. Iya, selalu warna merah. Dengan orange sih. Merah atau orange? Merah. I think merah. Lebih ke merah. Itu gue suka sih, bagus banget sih. Terus kan dia yang satu hal lagi, dia kan mereka pakai Android 11, and then mereka pakai satu OS mereka sendiri ya, yang Oxygen. Iya, Oxygen 11. Itu ya, gue tidak tahu itu dalam apa, tapi pas gue lihat yang gue suka adalah mereka tampilannya clean banget, simple. Jadi kayak mungkin kayak stock Android. Kayak stock Android. Itu simple banget, jadi enak. Karena kan gue nggak terlalu suka kalau biasanya kayak aduh ribet banget kan gambar segala macam, tapi secara ini mereka bikin si OS 11-nya ini kayak simple banget, clean and fast juga kan di bawahnya. Gitu. Ya, terus, untuk comparison dibandingkan kayak misalnya untuk Samsung gitu ya. Oke, Samsung udah membaik softwarenya, cuma ya masih agak berat lah ya. Anggapan itu masih agak berat secara software juga. Kalau emang for me juga gue lebih seneng kayak Pixel atau gimana, kayak emang udah stock, gak diapa-apain, paling ditambahin feature-feature aja gitu loh. Oxygen 11 is one of the examples. Ya. Oke. Untuk warna ada aquamarine green sama lunar silver. Harga nih ya. Harga untuk yang 128 8GB gimana, San? harganya itu di $749. Oke. Tapi memang harganya berbeda ya di setiap kontingen gitu loh. Kayak di Asia lu bisa dapat harga berapa, dan lu ke North America harganya bisa beda-beda. Let's see sih nanti kita pas masuk Indo harganya masuk yang mana nih? Harus masuk yang Indonesia. Sorry, yang 749 itu di US doang. Cuma ada 256 GB of storage with 12 GB of RAM. Tapi secara ini ya, kalau kita, karena gue lihat ada di AliExpress juga. AliExpress harganya malah 531,14. Itu untuk yang 128 8GB. Sedangkan untuk yang 256 12 itu harganya 639. Jadi harganya sebenarnya beda jauh loh. Kalau dibandingkan sama yang official di US. Lumayan bisa menjadi opsi Iya. kalau ada yang mau beli. Bisa langsung cek AliExpress berarti kali. Bedanya $110 loh untuk yang higher spec model. I think kayaknya yang 128 8GB udah cukup banget lah ya harusnya ya. Udah cukup sih harusnya sih. Cukup banget karena mereka udah bikin by yang paling stoknya paling awalnya aja sudah 128 GB, at least cukup lah, nggak perlu ditambahin. Itu tapi nggak ada expandable storage ya itu ya? Iya, nggak ada. Oke. Kayaknya nggak ada. Makanya harusnya sih cukup ya kalau Tapi kalau udah pakai Google Ecosystem, tinggal pakai Google Photos lah, Google Drive lah, udah aman sih, gue rasa sih. Aman ya. Iya. Oke. Move to the verdict and recommendations. Menurut lu gimana, San? Untuk OnePlus 8 ini? Menurut gue suka sih modelnya, simple. Secara tampilan layar kan memang juga dia full. Gue suka tuh lihat layarnya full. Terus juga dia udah 1080 times 200 to 400 pixels kan. Tetapi buat gue secara harga, kita stick to $749
dollars ini ya berarti ya. Ya, taruh lagi. Let's say harganya di $799. Kalau buat gua nggak begitu tertarik untuk kayak wah banget sih kalau buat gua ya. Jadi kayaknya gua I think jadi kayak oh ya udah. At least gua tahu nih OnePlus punya produk baru 80 gitu. Secara yang gua suka tuh paling sebenarnya cuma tentang layar sama tadi yang Oxygen US 11 itu. Udah itu doang sih sebenarnya. Sama fast chargingnya kepake banget sih untuk beberapa orang yang masih kayak kerja dari rumah gitu kan, itu kepake banget kalau untuk lu suka mobilitas. Kalau lu sendiri deh kan gimana lihat nih? Actually kalau kita lihat secara specs wise gue rasa oke. Gue rasa bagus dan gue bisa rekomend sebenarnya untuk beli. Cuma begitu lihat harganya lagi, oke, kita bandingkan sama anggapan iPhone 12 ya. iPhone 12 itu starts at $800, tapi itu opsinya 64 atau 128 GB? 64. Yang 12 ya? Biasa kan ya? 64 GB, 4 GB RAM. Kalau secara spesifikasi worth it banget. Cuma once kita udah masuk ke dunia teknologi ya, gue rasa spesifikasi sekarang itu nggak matters that much. I mean, banyak yang bergantung sama spesifikasinya juga. Cuma kalau in this price point, gue rasa udah expected lah. Udah expected dengan build quality-nya. Mereka pakai Corning Gorilla Glass 5 untuk depan dan belakang. Pakai stainless steel atau aluminium? Mereka pakai aluminium. Masih pakai aluminium. I mean, kalau secara kualitas udah bagus gitu loh. Tapi banyak tapinya sih sebenarnya sih. Karena gue rasa wireless charging sayang banget untuk dikeluarin. Terus chipsetnya nggak di-upgrade ke 865 Plus, gue rasa agak there's a mischance. Terus secara kamera juga nggak head to head dengan Pixel 5, dengan yang mungkin Pixel 5 kan seharga ini juga ya. Pixel 5 malah lebih murah nggak sih, $700. Tapi secara spesifikasi jauh ini lebih bagus daripada Pixel 5. Kalau untuk chipset dan lain-lain itu lebih bagus daripada Pixel 5. Tapi ya itu kamera kurang. Oke, storage bagus sih, UFS 3.1, jauh lebih cepat juga read and write-nya. Kalau mau beli, kalau tertarik sama spesifikasi, gue rasa beli aja, nggak masalah. I don't think it's a wrong option, but in terms of kalau misalnya pilihannya ada yang lain gitu ya, kayak misalnya Galaxy S20 FE Fan Edition, gue lebih pilih S20 FE. Karena secara spesifikasi juga kurang lebih, harga malah lebih murah. Lebih murah kan? Iya, karena tadi harganya lebih murah dengan spesifikasi yang kurang lebih sama ya. Kalau buat gue sih memang agak nanggung ya kalau ini. Jadi kayak memang sebetulnya handphone nanggung kan, karena di middle kan. Jadi nggak flagship, nggak yang budget gitu. Tetapi entah kenapa dengan harga segitu kalau buat gue nanggung aja sih. Iya. Gitu kan. When kayak lu bisa dapat iPhone 12 mini $700, kenapa enggak gitu? Kayak gue mendingan prefer ke iPhone 12 mini sih kalau gue prefer. But kalau ya balik lagi dengan harga segini, I think ada pilihan lain yang lebih bagus. Karena OnePlus 80 sendiri agak nanggung ya, kayak lu bilang ya, nanggung. Mau upgrade, tapi kayak kesannya gak mau upgrade gitu loh. Karena 80 sayang banget sih. Sebenarnya cause for our standpoint gitu ya, kita yang antusias sama HP dengan mobile technology gitu ya, kita expect upgrade dari 8 ke 80 ini mungkin agak kelihatan atau gimana gitu. Tapi ini enggak gitu loh. Ya itu sih. Jadi kayak 3/4 kalau gue bilang. Jadi dia nggak mau terlalu flagship. Itu yang gue bilang. Jadi dia bukan ngincer pasar middle nih, bukan mid range phone, tapi mid range atas dikit gitu kan. Tapi orang jadi nanggung. Gue mendingan beli flagshipnya sekalian gitu. Mending gue beli OnePlus 8 Pro maybe yang harganya
kurang lebih beda $150 kalau mau bagus sekalian gitu loh. Atau kalau mau yang ya oke lah, mungkin lo nggak terlalu melihat spesifikasi, lo bisa mendingan gue prefer ke Nord, OnePlus Nord aja it's cukup gitu loh. Jadinya jadi orang mungkin akan memikirnya seperti itu. Kalau buat gue sih seperti itu. Jadi kalau buat mungkin ya udah, kalau gue lihat kalau gue tau ada OnePlus Nord yang lebih murah, mungkin gue akan langsung OnePlus Nord aja. Tapi kalau budget gue cukup, mungkin gue akan mendingan sekalian ke OnePlus 8 Pro, flagshipnya sekalian gitu. Paling kayak gitu sih kalau dari. Bener. Setuju sih. Gue juga sebenarnya lebih setuju sama your opinion juga, karena emang ya nanggung. Nanggungnya terlalu nanggung, jadi nggak bisa bersaing sama yang benar-benar middle. Flagship pun ngapain gue beli ini gitu, gue flagship sekalian. Tapi lucu sih, kita nggak tahu sih approach-nya mereka untuk apa kan sebenarnya. Tapi at least for now OnePlus punya 3 opsi lah ya. Nord, One 8 dan 80 sama 8 Pro, gitu kan. Jadi mereka punya 3 line up yang at least ya bisa dipilih. Mungkin mereka juga mau ngetes ombak lebih laku yang mana. Setelah itu mereka baru dia. Kalau misalnya lu ada 2 pilihan untuk beli S20 FE sama OnePlus 80, which one would you go for? I think gue akan beli dengan harganya, gue udah tahu misalnya S20 FE lebih murah ya, mungkin gue akan beli S20 FE. For now, I think I just basically choose dari harga aja. Untuk spesifikasi mungkin gak akan terlalu lihat, karena kan kalau gue biasanya lihat harga lebih murah tapi spesifikasi jauh ngapain. Tapi kalau misalnya harga cuman udah tahu lebih murah, bedanya cuma dikit banget, dari gue yang beli yang lebih murah lah pasti. Kalau gue dengan S20. Gitu sih. I think that's a wrap for this episode of Let's Talk About Tech ya. Hari Rabu kita akan rilis TNT Podcast. Balik lagi sama Anastasia ya. Ditunggu. Masih lanjutan. Karena topik yang TNT episode 5 ini menurut gua sih personally gua rasa justru lebih menarik lagi daripada episode 4 kemarin. Dan jangan lupa juga nih buat kalian semua yang udah pantengin channel kita, udah dengerin dari Spotify juga atau dari Apple Podcast. Yang di YouTube kalian jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share juga ke teman-teman kalian. Siapa tahu nih video-videonya kan kita nggak ada yang teknologi, itu cocok semua buat teman-teman kalian yang suka teknologi kayak kita. Atau kalau yang pengen lebih general, kita juga ada TNT Podcast. Dan untuk episode berikutnya masih lanjutan yang kemarin. Gue yakin kalian semua pasti penasaran banget sama lanjutannya. So jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video kita yang terbaru. Okay, that's it. That's a wrap. Okay, bye-bye. Thank you so much. Bye-bye.